Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Fitri. Perkenalkan, nama saya Devina Tiara Baptis. Saya Siti Nur Hasanah. Materi surat lamaran pekerjaan. Definisi surat lamaran pekerjaan menurut para ahli. 1. Menurut Pratama, surat merupakan sebuah alat atau sarana yang difungsikan untuk mengambil informasi juga pernyataan dengan secara tertulis dari pihak satu ke pihak yang lain, baik itu dilakukan atas nama sendiri, perusahaan, dan organisasi. 2. Menurut Y.S. Mario, surat merupakan suatu alat komunikasi tertulis atau sarana yang digunakan untuk dapat menyampaikan suatu informasi ataupun pernyataan dengan secara tertulis dari pihak satu ke pihak yang lain. 3. Menurut Yose Rizal, surat merupakan alat yang digunakan untuk dapat menyampaikan maksud dengan secara tertulis atau sebagai salah satu jenis komunikasi tulis. crsumberpendidikan.id. Surat lamaran pekerjaan memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Sebagai sarana pemberitahuan, 2. Sarana permintaan, 3. Buah pikiran, 4. Ide atau gagasan, 5. Sebagai sebuah alat pengingat, 6. Bukti historis, 7. Pedoman kerja. Struktur surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tesis. Tesis biasanya membuat sudut pandang penulis mengenai sebuah permasalahan yang dijadikan sebagai topik utama. 2. Argumentasi dijadikan sebagai penguat tesis sehingga pada unsur ini berisi tentang alasan yang mendukung topik utama. Dan ketiga, penegasan. Penegasan ini berisi tentang kesimpulan dari tesis dan argumentasi. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan gabungan yaitu surat lamaran yang sudah digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Surat lamaran terpisah yaitu surat lamaran yang daftar riwayat hidupnya dipisahkan di lembaran berikutnya. Sistematika lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal, 2. Hal dan lampiran, 3. Salam pembuka, 4. Isi surat, 5. Salam penutup, 6. Tanda tangan dan nama lengkap. Kaidah kebahasaan harus efektif, sopan, jelas, dan tidak bertele-tele. Memakai kaidah kebahasaan untuk surat standar. Memakai kata-kata yang baik sesuai ejaan. Menggunakan bahasa yang sopan. Isi surat harus jelas, singkat, padat, dan informatif, serta tepat pada sasaran. Tulisan rapi dan mudah dibaca. Lanjut ke contoh penulisan alinea. Pembukaan alinea pertama pada sumber informasi lowongan pekerjaan berdasarkan iklan ada 2. Contohnya yang ke-1 yaitu berdasarkan informasi yang saya peroleh, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk mengisi posisi yang ditawarkan oleh perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Contoh yang kedua, dengan ini saya mengajukan diri untuk mengisi posisi pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan yang Bapak dan Ibu pimpin. Terakhir, ada langkah-langkah cara membuat surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita membuat surat lamaran pekerjaan, pastikan kita sudah mengetahui langkahnya. Berikut adalah langkah-langkah cara membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, ada tujuan surat seperti kepada yang terhormat, lalu nama orang beserta gelar dan jabatannya atau perusahaan yang dituju. Yang ketiga, ada alamat lengkap perusahaan. Yang keempat, ada salam pembuka. Yang kelima, kata pengantar atau pembukaan. Yang keenam, biodata diri. Yang ketujuh, pengalaman kerja atau skill yang dimiliki. Kedelapan, penutup. Kesembilan, lampiran surat lamaran kerja seperti pas foto, KTP, ijazah, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, hormat saya, lalu diberi tanda tangan beserta nama lengkap. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah perkataan ataupun kekurangan dari videonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.